kita kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini masih terus-menerus melakukan pelarian. Lalu di tengah-tengah perjalanannya suara Lei Ji pada saat ini tiba-tiba berubah menjadi serius. Lei Ji berkata bahwa ada seseorang yang merupakan tahap akhir dari Dogat Bintang 6, dirinya juga memiliki 18 juta fondasi bintang dan kecepatannya sangat cepat. Xiao Yan bukanlah tandingannya dan kesenjangan kekuatan mereka terlalu besar. Jika orang kuat seperti itu tidak memiliki cukup origin Qi di dalam tubuhnya, dirinya juga masih bisa untuk menghabisi Xiao Yan kapan saja. Hampir bersamaan dengan suara Lei Ji yang terdengar pada saat ini, dengusan dingin seketika bergema di langit berbintang. Hanya dengan dengusan ini saja sudah menyebabkan langit berbintang pada saat ini retak. Secara langsung hal tersebut menyebabkan peti mati merah Xiao Yan pecah dan berubah menjadi tombak. Suara menderu pada saat ini seketika terdengar dan ledakan segera terjadi dengan Xiao Yan yang berguling-guling. Darah pada saat ini mengalir di sudut mulut Xiao Yan karena pukulan yang tidak terlihat ini tidak hanya menghancurkan peti mati tetapi juga meledakkan kekuatan Xiao Yan. Hal ini benar-benar langsung membuat Xiao Yan terluka. Tekanan yang diciptakan dengan hanya dengusan dingin ini benar-benar membuat Xiao Yan merasa malu. Xiao Yan dapat dengan jelas menyadari bahwa perbedaan kekuatan ini tidak lagi dapat dilawan dengan kekuatan fisik. Meskipun sekarang ada lautan guntur seluas 2000 meter, meskipun kekuatan tersebut jauh lebih kuat daripada sebelumnya tetapi hal ini tidak dapat mengimbangi perbedaan. Xiao Yan pada akhirnya bergumam bahwa orang ini benar-benar sangat kuat dan setidaknya lebih kuat daripada Dong Chang dan Wang Chang. Kekuatannya juga sepertinya melampaui semua utusan yang pernah ditemui oleh Xiao Yan. Sejauh ini adalah yang paling kuat yang pernah ditemui oleh Xiao Yan sejak diburu. Lei Ji juga pada saat ini terus berbicara kepada Xiao Yan. Lei Ji menjelaskan bahwa Dong Chang dan Wang Chang keduanya adalah Dogat Bintang 6, tetapi origin Qi mereka tidak sebaik orang ini dan orang ini benar-benar sangat kuat. Meskipun dirinya adalah Dogat Bintang 6 tahap akhir tetapi energi dari origin Qi-nya seharusnya bisa melebihi total 20 juta. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini juga berkata jika Xiao Yan masih bisa mengendalikan formasi, Xiao Yan mungkin bisa menggunakan kekuatan penindasan formasi untuk mengalahkannya. Oleh karena itu pada saat ini Xiao Yan benar-benar bukanlah tandingan dari orang tersebut. Xiao Yan pada akhirnya segera melonjakkan semua origin Qi di dalam tubuhnya dan Xiao Yan melesat mundur dengan ganas. Tubuh Xiao Yan melesat ke belakang dengan sangat cepat tetapi bersamaan dengan hal tersebut suara dingin pada saat ini bergema di langit ketika berkata bahwa sangat tidak mungkin baginya untuk membiarkan Xiao Feng pergi hari ini. Setelah suara tersebut terdengar pada saat ini langit berbintang di sekitarnya seketika terdistorsi. Origin Qi orang ini seolah-olah teras sepenuhnya menutupi tempat tersebut. Langit berbintang juga tiba-tiba berubah menjadi wajah pria dengan ukuran ratusan meter. Sosoknya juga pada saat ini segera terbang melesat menuju ke arah Xiao Yan dengan kecepatan tinggi. Sebuah suara pada saat ini kembali mengguncang langit berbintang ketika sosok tersebut berkata kepada Xiao Yan. Sosok tersebut berkata bahwa menghabisi seorang Dogat Bintang 3 akan memungkinkan keluarga Zhou miliknya mendapatkan planet untuk tempat tinggal. Meskipun dirinya yang bernama Zhou Lingtian tidak ingin didominasi oleh aliansi hukuman dewa, tetapi demi rakyatnya dirinya pada saat ini hanya bisa mengambil tindakan untuk melawan Xiao Feng. Setelah selesai berbicara sosoknya pada saat ini segera mengeluarkan kata hancurkan. Sesaat kemudian pikiran Xiao Yan terguncang dan tekanan yang tidak tertahankan melanda dirinya. Lei Ji yang selalu relatif tenang pada saat ini juga mengerutkan kening dan mulai berbicara dengan tergesa-gesa. Lei Ji berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini harus bergegas karena Xiao Yan bukan tandingannya. Jika Xiao Yan tidak bergerak maka Xiao Yan benar-benar akan dipastikan segera mati. Xiao Yan pada saat ini benar-benar menggertakkan gigi di bawah tekanan yang sangat kuat. Namun meskipun begitu mata Xiao Yan pada saat ini masih berbinar dan Xiao Yan segera menoleh ke arah Lei Ji dan mulai berbicara. Xiao Yan berkata agar mereka pada saat ini menunggu sejenak. Xiao Yan masih ingin melihat apakah perbedaan antara latar belakang benar-benar tidak dapat ditembus.
bahkan meskipun jika tidak dapat dijembatani. Xiao Yan ingin tahu seberapa besarkah kesenjangannya. Lei Ji pada saat ini hanya bisa terdiam dan tidak menghalangi Xiao Yan. Lei Ji menyadari bahwa Xiao Yan adalah orang yang membuat keputusan di dalam hal ini. Pada akhirnya Xiao Yan pun dengan penuh tekad segera melonjakkan semua lautan bintang di dalam tubuhnya. Xiao Yan seketika berbalik menatap ke arah sosok wajah yang terbentuk di lautan bintang. Xiao Yan pada saat ini berniat untuk mengeluarkan Void Shuttle. Xiao Yan juga ingin menggunakan seluruh kekuatannya termasuk dengan lengan dewa dan tinju api Fearless. Lautan guntur yang seluas 2000 meter persegi juga pada saat ini akan dimanfaatkan oleh Xiao Yan. Seluruh tubuh Xiao Yan pada akhirnya memancarkan api dan guntur dan pada saat ini Xiao Yan sama sekali tidak bergeming dan Xiao Yan ingin mencoba melihat seberapa besar perbedaan mereka. Pada akhirnya semua serangan pamungkas Xiao Yan ini segera dilesatkan tanpa adanya penundaan. Sosok wajah besar itu pun seketika datang mendekat ke arah Xiao Yan. Pada akhirnya kedua belah pihak segera berbenturan dan ledakan besar seketika terjadi. Di tengah-tengah pukulan ini dapat terlihat bahwa semua kekuatan Xiao Yan yang dicurahkan benar-benar tidak bisa bersaing. Tubuh Xiao Yan pada saat ini mulai bergetar dengan Xiao Yan yang benar-benar akan terluka parah. Namun mata Xiao Yan pada saat ini tidak menunjukkan penyesalan sama sekali dan Xiao Yan tidak merasakan rasa takut. Pada akhirnya di tengah benturan ini Xiao Yan benar-benar kalah total tetapi Xiao Yan benar-benar puas karena Xiao Yan telah bertarung dengan maksimal. Xiao Yan juga memang menyadari bahwa Xiao Yan terlalu lemah untuk berhadapan dengan sosok tersebut. Sosok Xiao Yan pada akhirnya terpental sementara Lei Ji pada saat ini berusaha meraih lengan Xiao Yan. Melihat Xiao Yan yang terluka, Lei Ji pada saat ini masih dengan tenang berbicara kepada Xiao Yan bahwa mereka harus segera pergi. Begitu Lei selesai bicara, aura yang kuat pun pada saat ini tiba-tiba terpancar. Ini adalah aura keabadian tetapi kekuatan abadi Lei Ji ini terbatas. Kekuatannya pada saat ini hanya dapat digunakan untuk teknik teleportasi bagi Xiao Yan. Pada akhirnya sosok Xiao Yan dan Lei Ji menghilang sekejap dengan desisan. Langit berbintang di sini juga runtuh sesaat dan wajah yang pada saat sebelumnya terbentuk juga menghilang. Setelah beberapa saat seorang lelaki tua berjubah pada saat ini juga muncul. Jika Xiao Yan bisa melihatnya, Xiao Yan akan bisa mengetahuinya dengan jelas bahwa sosok ini berasal dari klan yang sama dengan orang yang dihabisi oleh Xiao Yan sebelumnya. Pria ini juga mengenakan jubah dengan gaya yang sama dengan tulisan Zhou yang terlihat di jubahnya. Wajah lelaki tua itu terlihat muram karena dirinya baru saja merasakan aura yang cukup untuk menghancurkannya. Dirinya juga mengerti bahwa seseorang telah membawa Xiao Feng pergi sebelumnya dari tempat ini. Sosoknya pada akhirnya mengerutkan kening dan bergumam bahwa seorang dogat bintang 3 tahu bahwa dirinya benar-benar telah dikalahkan. Tetapi pada akhirnya di pertempuran sebelumnya dirinya benar-benar masih berani melawannya. Siapakah orang ini dan dirinya pada saat ini benar-benar sangat penasaran. Jika di masa depan mereka bertemu lagi maka dirinya tidak akan melepaskan sosok tersebut. Sesaat setelah pria tersebut bergumam, pada saat ini ada celah yang sangat besar yang terbuka dan banyak orang seketika muncul. Banyak bahtera pada saat ini terlihat dan mereka semua menatap ke arah Zhou Lingtian yang terdiam. Semua orang yang hadir ini mengetahui siapakah sosok dari Zhou Lingtian. Dirinya berasal dari keluarga Zhou dan dirinya merupakan salah satu dari 3 kekuatan besar di langit bintang utara. Orang ini dikatakan telah mencapai puncak dunia ribuan tahun yang lalu dan telah berada di tahap akhir dogat bintang 6. Melihat sosok Zhou Lingtian yang pada saat ini berdiri sendirian tanpa keberadaan Xiao Yan, semua orang yang baru saja hadir berpikir sepertinya Xiao Yan benar-benar telah dihabisi bahkan tanpa meninggalkan tubuh. Jika begitu permasalahannya maka sepertinya Zhou Lingtian benar-benar akan mendapatkan hadiah yang ditawarkan oleh aliansi hukuman dewa. Dengan begitu maka keluarga Zhou akan mendapatkan planet untuk tempat tinggal. Jika begitu permasalahannya maka di masa depan baik keluarga Zhou atau Zhou Lingtian pasti akan segera kembali bisa meningkatkan kekuatan mereka.
Di tengah-tengah semua orang yang berbicara pada saat ini di salah satu bahtera yang ternyata adalah bahtera dari utusan aliansi hukuman dewa, seseorang pada saat ini keluar dan bertanya kepada Zhou Lingtian. Sosoknya bertanya kepada Zhou Lingtian apakah hasil dari pertempuran ini. Sosok yang baru saja keluar ini adalah pengganti Wang Chang yang telah dihabisi oleh Xiao Yan. Orang yang baru saja berbicara juga merupakan salah satu utusan yang hadir di Bintang Badai. Kekuatan sosok ini berada di tahap menengah Dogat Bintang 6. Namun meskipun kekuatannya tidak sebaik Zhou Lingtian tetapi dirinya adalah seorang utusan. Dengan begitu maka auranya juga lebih kuat satu tingkat jika dibandingkan dengan Zhou Lingtian, tetapi bagaimanapun juga Zhou Lingtian berada di tahap akhir dari Dogat Bintang 6, oleh karena itu tidak ada kesombongan dari kata-kata sosok yang baru saja berbicara, meskipun identitas keduanya berbeda dan meskipun sumber daya di tempat hukuman dewa ini buruk, dimanapun berada di dunia apapun yang kuat akan selalu dihormati. Ini adalah sebuah kebenaran yang tidak bisa diubah dan jika seseorang ingin berdiri tegak dan omongannya bisa dipegang, seseorang benar-benar harus memiliki kekuatan yang cukup dibuktikan kepada banyak orang. Zhou Lingtian pada saat ini melirik ke arah utusan yang baru saja berbicara dan mulai menjelaskan dengan acuh tak acuh. Sosoknya berbicara bahwa Xiao Feng ini telah melarikan diri. Begitu perkataan ini terdengar, berita tersebut langsung menimbulkan keributan di antara orang-orang di sekitar. Hampir semua orang menunjukkan ekspresi terkejut karena bahkan Zhou Lingtian yang merupakan orang terkuat yang mengejar Xiao Yan tidak berhasil menghabisinya. Sementara itu Zhou Lingtian pada saat ini tidak ingin banyak berbicara dan sosoknya menjentikkan lengan bajunya. Adegan pertempuran sebelumnya seketika muncul di hadapan semua orang. Di dalam gambaran tersebut menampilkan Xiao Yan yang dikejar Zhou Lingtian tetapi tidak menampilkan Lei Ji. Setelah selesai Zhou Lingtian pada saat ini berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dirinya hanya perlu memberikan penjelasan kepada utusan aliansi hukuman dewa, karena penjelasannya sudah selesai oleh karena itu dirinya tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Sementara itu semua orang yang melihat ilusi sebelumnya benar-benar sangat terkejut. Para utusan dari 9 bahtera yang hadir juga benar-benar tampak terkejut, sementara itu di sisi lain di sebuah langit berbintang yang jauh dari tempat Xiao Yan sebelumnya, di dalam kehampaan sosok Xiao Yan muncul bersamaan dengan Lei Ji. Xiao Yan pada saat ini menyemburkan seteguk besar darah sementara Lei Ji terlihat mengkhawatirkan Xiao Yan. Lei Ji pada akhirnya segera berkata apakah semua ini sepadan? Xiao Yan tahu bahwa Xiao Yan tidak bisa melawannya tetapi Xiao Yan tetap nekat mengambil tindakan. Apakah Xiao Yan pada saat ini terluka parah akibat dari serangan pria tua tersebut? Xiao Yan pun menyekat darah di sudut mulutnya dan berkata tentu saja dirinya terluka. Namun meskipun begitu kematian bukanlah alasan untuk Xiao Yan bisa takut. Lei Ji pada saat ini hanya bisa merenung sedikit mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Xiao Yan. Setelah beberapa saat Lei Ji berkata bahwa kekuatan abadi Lei Ji telah habis, tidak ada cara untuk mengisinya kembali pada saat ini. Oleh karena itu kekuatan abadi yang tersisa hanya dapat membantu Xiao Yan berteleportasi sekali lagi. Xiao Yan pun menghela nafas dan menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya Xiao Yan segera mengeluarkan ramuan penyembuhan. Xiao Yan menelan ramuan tersebut dan cahaya dingin di mata Xiao Yan pada saat ini memancarkan sedikit kegilaan. Xiao Yan pada akhirnya bergumam karena kesabaran ada batasnya dan karena mereka telah berubah menjadi gila maka Xiao Yan akan lebih gila daripada mereka. Setelah beberapa hari kemudian Xiao Yan pada saat ini telah bepergian dan tiba di planet paling dekat dengan Xiao Yan. Banyak raungan dari binatang buas pada saat ini yang mengejutkan. Xiao Yan pada saat ini membuka segel pada binatang buas yang berada di planet ini satu persatu. Begitu mereka melepaskan diri suara gemuruh seketika datang dalam inti bumi. Jauh di dalam inti planet ini sepasang mata merah tiba-tiba terbuka karena dirinya sepertinya merasakan bahwa segelnya telah melonggar. Raungan pada akhirnya segera datang dari penjahat yang disegel di planet ini. Semua segel miliknya pada saat ini runtuh sama seperti apa yang terjadi di bintang malaikat.
Xiao Yan mencabut semua segel dari penjahat ini dan memberikan penjahat ini kesempatan untuk membebaskan diri. Xiao Yan juga tidak berhenti dan Xiao Yan segera datang ke planet lain. Hal yang sama juga pada saat ini terjadi dan Xiao Yan juga melakukan hal yang sama lagi. Waktu berlalu dan 3 bulan pada saat ini telah melintas dalam sekejap mata. Dalam 3 bulan ini lebih dari 10 planet telah mengalami perubahan drastis. Hal ini menyebabkan semua anggota dari aliansi hukuman dewa bergerak untuk berperang melawan orang-orang jahat yang dilepaskan sambil melakukan pengejaran terhadap Xiao Yan. Mereka juga harus menghadapi penjahat yang menarikan diri ini. Jika situasi ini terus berlanjut tidak akan lama lagi para penjahat yang semula tersegel ini akan meletus di langit berbintang utara dengan kekuatan dahsyat. Jika hal ini terus-menerus berlanjut maka mereka benar-benar akan menumbangkan segalanya. Ini adalah kegilaan Xiao Yan dan ini juga merupakan hadiah atas pembalasan dendam kepada aliansi hukuman dewa. Tahanan spiritual yang pada saat ini mengikuti Xiao Yan juga menjadi semakin bersemangat. Dirinya melihat kegilaan di mata Xiao Yan seolah-olah dirinya melihat sesosok dari masa lalu. Setelah selesai melakukan semua ini sosok Xiao Yan pada akhirnya segera sampai di sebuah planet. Xiao Yan masih menggunakan peti mati yang pada saat ini seketika kembali berubah menjadi tombak. Peti mati ini tidak rusak meskipun pada saat sebelumnya telah dihancurkan oleh Zhou Lingtian. Xiao Yan juga terkejut dengan kemampuan peti mati yang dapat berubah menjadi tombak ini. Xiao Yan juga teringat bahwa Lei Ji mengatakan benda ini merupakan salah satu dari teknologi Styx kuno yang belum lengkap. Jika Xiao Yan dapat mengumpulkannya secara lengkap maka hal itu akan menjadi harta karun yang sangat kuat. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas setelah melepaskan banyak segel dari banyak planet. Alasan utama mengapa Xiao Yan mampu memecahkan segel ini begitu cepat adalah karena kemampuan dari tahanan spiritual. Tahanan spiritual dapat menembus segel hampir dalam beberapa tarikan nafas. Kecepatan yang sangat cepat dan sebagian besar waktu benar-benar tidak terbuang sia-sia. Sementara itu di sisi lain pada saat ini di puncak paling teratas di mana aliansi hukuman dewa berada, sebuah raungan pada saat-saat ini bergema setelah mengetahui informasi mengenai Xiao Yan. Li Zhu pada saat ini berteriak ketika mengeluarkan pengumuman agar semua orang menghabisi pria bernama Xiao Feng ini. Aliansi Dou-Xian juga belum menyatakan bahwa orang bernama Xiao Feng ini tidak boleh dihabisi. Oleh karena itu pada saat ini dirinya memberikan perintah kepada semua orang untuk menghabisi Xiao Feng. Meskipun Luo Tian pada saat sebelumnya memiliki kekuatan, namun orang itu tidak memiliki kekuatan untuk membuka segel. Dibandingkan dengan Luo Tian orang ini lebih merupakan ancaman bagi tempat hukuman dewa. Setelah selesai berbicara pada saat ini Li Zhu pun menggertakkan gigi dan dirinya juga telah mengirimkan perintah untuk memberikan teknologi Styx kuno sebagai hadiah tambahan. Semua utusan yang dikirim juga diizinkan untuk menggunakan formasi hukuman dewa. Seorang Dogat bintang 7 juga akan bisa mengambil tindakan untuk menyelesaikan permasalahan ini dalam waktu 1 bulan. Pada akhirnya bahtera besar segera berjalan keluar dari langit berbintang atas dan muncul di langit berbintang utara. Melihat dari kejauhan pada saat ini ada ratusan bahtera yang sangat besar. Saat ini langit berbintang utara tampak bergetar dengan kemunculan orang-orang kuat. Selain itu dengan adanya tambahan hadiah yang diumumkan ke seluruh tempat hukuman dewa, hal itu tentu saja akan menarik perhatian semua orang yang berkuasa di tempat hukuman dewa. Bahkan sebagian besar utusan pada saat ini juga tergerak dengan keserakahan di mata masing-masing. Siapa orang yang tidak tertarik dengan harta karun teknologi Styx kuno? Harta karun semacam ini benar-benar sangat jarang ditemukan di tempat hukuman dewa. Kebanyakan mereka dikendalikan oleh beberapa Dogat bintang 6. Dong Chang pada saat sebelumnya juga sangat beruntung karena tombak yang digunakan olehnya yang pada saat ini digunakan oleh Xiao Yan. Tombak tersebut merupakan salah satu dari teknologi Styx kuno yang dalam bentuk tidak lengkap namun tetap memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Setelah menjadi Dogat bintang 5 jika memiliki senjata teknologi Styx kuno akan menjadi lebih kuat lagi. Xiao Yan belum bisa merasakan kekuatan tombak merah ini karena Xiao Yan sendiri membutuhkan sumber energi yang sangat agung.
Xiaoyan baru berada di puncak dogat bintang 3 dan origin Qi Xiaoyan jauh dari kata cukup. Di atas bahtera pada saat ini banyak orang dengan mata tajam melesat menuju ke arah Xiaoyan berada. Salah seorang pemimpin yang berada di atas bahtera juga pada saat ini segera berkata bahwa formasi baru saja pulih. Ini akan memakan waktu dan setelah beberapa saat sosok Xiao Feng ini akan bisa dikunci. Pada akhirnya setelah beberapa saat terdengar informasi yang mengatakan bahwa formasi tempat hukuman dewa telah berhasil diperbaiki, sosok tersebut pada akhirnya tersenyum dan berkata bahwa akan sangat sulit bagi Xiao Feng ini untuk terbang bahkan jika dirinya punya sayap. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini kembali melakukan perjalanan. Xiaoyan pada saat ini memiliki ekspresi suram di wajahnya. Setelah Xiaoyan menghabisi beberapa orang di planet yang Xiaoyan tinggalkan sebelumnya, Xiaoyan mengetahui tentang hadiah tambahan dari Mutiara Pengejar Jiwa. Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa perbedaan besar dalam teknologi Styx ini benar-benar membuat semua orang tertarik. Lei Ji juga pada saat ini menganggukkan kepalanya. Lei Ji yang selalu tenang pada saat ini tampak gelisah dan ekspresi kesungguhan terpancar di wajahnya. Dengan ada sedikit serius Lei Ji pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa situasinya sepertinya agak tidak terduga. Mereka harus segera pergi dan mereka tidak bisa tinggal lagi di sini. Aura di langit berbintang ini benar-benar meningkat drastis dan mereka harus bergegas. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun menatap ke arah langit berbintang dan bertanya kemanakah mereka harus pergi. Mereka tidak memiliki cara untuk pergi sekarang, atau mungkin mereka harus langsung pergi ke tempat aliansi hukuman dewa. Mereka hanya bisa melarikan diri dengan menuju ke pusaran tempat masuk dan keluar dari tempat ini. Lei Ji pun menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa tempat itu terlalu jauh. Tetapi sekarang tidak ada cara lain dan sepertinya Lei Ji hanya bisa mencoba hal tersebut. Lei Ji pada akhirnya akan membantu Xiaoyan dengan mengorbankan seluruh kekuatan keabadiannya untuk berteleportasi. Mungkin Lei Ji akan bisa membantu mendekati langit berbintang teratas tetapi dirinya tidak bisa membantu Xiaoyan bertempur. Setelah selesai berbicara ekspresi Lei Ji pada saat ini tiba-tiba mengalami perubahan. Xiaoyan juga merasakan sesuatu dalam sekejap di mana krisis hidup dan mati terasa sangat intens. Perasaan ini belum pernah terjadi sebelumnya dan Xiaoyan pada saat ini seketika melihat langit di sekitar terdistorsi. Banyak bayangan bahtera besar berangsur-angsur muncul di hadapan pandangan Xiaoyan. Xiaoyan benar-benar terkepung pada saat ini dan kekuatan penindasan yang kuat seketika turun dari langit. Xiaoyan benar-benar tidak bisa menghindari kekuatan tekanan yang melonjak ini. Sebuah suara juga perlahan keluar dan langit berbintang di sekitar Xiaoyan tiba-tiba menjadi sangat padat. Suara tersebut berkata bahwa mereka tidak bisa membiarkan orang ini bergerak lagi. Sosok Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak bisa bergerak dengan ratusan bahtera yang muncul mengelilingi Xiaoyan. Puluhan sosok juga berdiri di depan setiap bahtera dan semua mata tertuju pada Xiaoyan. Tekanan ini datang dari segala arah dan menyelimuti Xiaoyan tanpa titik buta. Xiaoyan juga merasakan suara gemuruh di benaknya dan saat energi serta darah Xiaoyan melonjak Xiaoyan pada saat ini menyemburkan seteguk darah dan tulang di dalam tubuh Xiaoyan benar-benar akan retak. Lei Ji juga pada saat ini dengan cemas segera mulai berbicara kepada Xiaoyan. Lei Ji berkata bahwa Xiaoyan tidak memiliki pilihan lain selain melarikan diri. Dirinya akan menggunakan semua kekuatan abadi di tubuhnya untuk membantu Xiaoyan berteleportasi. Jika mereka berlarut-larut tekanan tersebut benar-benar akan langsung meremukkan Xiaoyan hingga mati. Xiaoyan pada akhirnya menggertakkan gigi dan dengan suara yang masih tetap tenang Xiaoyan pada akhirnya berkata kepada Lei Ji agar Lei Ji membawa Xiaoyan pergi. Lei Ji pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa dirinya hanya bisa melakukannya sekali dan kemanakah mereka harus pergi. Xiaoyan pada akhirnya berkata bahwa Lei Ji bisa membawanya ke tempat tersembunyi para dewa di langit berbintang utara. Setelah perkataannya terdengar pada saat ini riak seketika melonjak dari tubuh Lei Ji dan sosok Xiaoyan bersama dengan Lei Ji seketika menghilang. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar menghilang semua orang sedikit terkejut.
Namun para utusan yang memimpin para bahtera pada saat ini segera sedikit tersenyum. Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa masih ada 10 tarikan nafas tersisa. Kekuatan formasi juga telah dikerahkan sepenuhnya dan Xiao Feng tidak akan bisa melarikan diri. Setelah selesai berbicara, sosok yang memiliki 3 berlian biru di antara alisnya pada saat ini tersenyum. Sosoknya berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan terlihat jelas bahwa dirinya merupakan yang terkuat yang berada di sini. Pada akhirnya setelah beberapa tarikan nafas pada saat ini semua bahtera segera melesat ke arah Xiao Yan berada dengan bimbingan dari kekuatan formasi. Sementara itu di tempat khusus di langit berbintang utara di mana tidak ada planet di sekitarnya, sebuah riak pada saat ini seketika muncul memancarkan gelombang energi. Tempat ini adalah tempat tersembunyi para dewa dan selama seseorang mendekati tempat tersebut mereka akan bisa merasakan daya hisapnya. Semakin dekat seseorang maka semakin kuat pula daya hisapnya. Namun selama seseorang berada di jarak aman dan tidak mendekat mereka tidak akan merasakan banyak bahaya. Sosok Xiao Yan pada akhirnya segera keluar dari celah bersama dengan Lei Ji. Mulut Lei Ji pada saat ini mengalirkan darah dan wajah Xiao Yan juga terlihat sangat pucat. Lei Ji pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan bahwa dirinya akan tertidur. Dirinya akan berubah menjadi cincin dan dirinya berharap Xiao Yan tidak meninggalkannya. Setelah selesai berbicara, Lei Ji pada akhirnya berubah menjadi cincin kristal dan Xiao Yan segera mengambilnya. Mata Xiao Yan pun memancarkan ketegasan dan Xiao Yan berkata Xiao Yan jelas tidak akan meninggalkan Lei Ji. Kemampuan Xiao Yan untuk bertahan sampai sekarang sepenuhnya bergantung pada Lei Ji. Lei Ji telah menghabiskan seluruh kekuatannya untuk melindungi Xiao Yan, oleh karena itu bagaimana mungkin Xiao Yan bisa meninggalkan Lei Ji. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan menggertakkan giginya dan setelah Xiao Yan sampai Xiao Yan tanpa banyak basa-basi langsung menuju ke tempat tersembunyi para dewa tanpa ragu-ragu. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini langit berguncang dan banyak bahtera seketika muncul. Aura Xiao Yan kembali dikunci dan ini adalah kekuatan dari formasi tempat hukuman dewa. Begitu semua orang pada saat ini muncul mereka benar-benar terkejut setelah menyadari bahwa ini adalah tanah tersembunyi para dewa. Ini adalah tempat tersembunyi para dewa yang sangat misterius. Banyak orang pada saat ini menggertakkan gigi dan bergumam ini benar-benar sungguh sangat sialan. Sosok Xiao Feng ini benar-benar pindah ke tempat ini dan apa yang akan dirinya rencanakan? Sosoknya mengetahui bahwa dirinya akan mati di tengah pengejaran, oleh karena itu dirinya memutuskan masuk ke tempat tersembunyi para dewa. Mungkinkah dirinya berpikir dirinya akan menemukan kesempatan untuk bertahan hidup di dalamnya? Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini masih terjun ke bawah sebelum akhirnya sosok Xiao Yan berbalik. Xiao Yan menatap ke arah banyak bahtera yang muncul dengan menyimpan dendam di dalam hatinya. Xiao Yan juga pada saat sebelumnya telah menerima kabar tidak terduga saat membebaskan beberapa penjahat. Xiao Yan mendapat sebuah informasi di mana salah satu penjahat berulang berasal dari aliansi Dosian. Sosok tersebut juga memiliki petunjuk tentang tanah hukuman dewa ini dan aliansi Dosian yang menyembunyikan beberapa rahasia. Itulah salah satu alasan mengapa Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk pergi ke tempat tersembunyi para dewa. Xiao Yan pada akhirnya segera berteriak kepada semua orang yang berada di atas bahtera. Xiao Yan berkata agar mereka jangan khawatir karena Xiao Feng tidak akan mati. Setelah Xiao Yan keluar nanti maka semuanya akan berbalik dengan mereka semua yang akan mati. Setelah selesai berbicara sosok Xiao Yan pada akhirnya tanpa banyak basa-basi segera masuk dan tenggelam. Sosok Xiao Yan pun menghilang dari pandangan semua orang yang pada saat ini berada di atas bahtera. Salah seorang di antara para pemimpin utusan pada akhirnya membuka mulutnya. Sosoknya berkata apakah mereka pada saat ini akan memasuki tempat suci ini? Bahkan seorang Dogat bintang 8 mungkin tidak akan bisa bertahan jika mereka memutuskan untuk masuk. Semua orang pada saat ini hanya bisa menganggukkan kepalanya melihat Xiao Yan yang pada akhirnya menghilang di hadapan semua orang. Namun dengan menghilangnya Xiao Yan orang-orang ini tidak pergi. Mereka harus memastikan bahwa Xiao Yan benar-benar telah memasuki tempat tersembunyi para dewa.
Akhirnya seiring dengan berjalannya waktu pada saat ini semua orang menghela nafas, sosok pria yang memiliki 3 titik biru di antara alisnya juga pada saat ini mengepalkan tangannya. Salah seorang di antara mereka pada akhirnya segera berkata kepada sosok yang disebut Tuan Jiran. Pria tersebut berkata bahwa orang ini telah melangkah ke tempat tersembunyi para dewa. Dirinya pasti akan mati, terlebih lagi formasi hukuman dewa di sini juga tidak dapat mengunci auranya. Dengan begitu maka perintah yang diberikan kepadanya pada saat ini tidak lagi efektif. Tidak ada kemungkinan baginya untuk bisa keluar hidup-hidup di masa depan. Sosok yang bernama Jiran pun mengangguk sebelum akhirnya berkata, jika begitu permasalahannya hadiah yang ditawarkan juga tidak ada orang yang bisa mendapatkannya. Namun meskipun begitu pada akhirnya permasalahan ini benar-benar telah selesaikan. Dengan hal ini maka mereka dapat dianggap bisa memberikan jawaban kepada Tuan Lizu. Pada akhirnya seiring dengan berjalannya waktu satu persatu Bahtera mulai meninggalkan tempat di mana Xiao Yan menghilang. Beberapa hari kemudian berita bahwa Xiao Yan memasuki tempat tersembunyi para dewa menyebar di tempat hukuman para dewa. Setelah banyak orang yang mengejar Xiao Yan mengetahui informasi tersebut, pengejaran yang memicu seluruh tempat hukuman dewa gempar pada akhirnya telah mencapai akhir dan puncaknya. Setelah semua orang mengetahui berita tersebut, hati mereka pada saat ini benar-benar menjadi cukup rumit. Banyak di antara mereka yang telah menempuh perjalanan jauh untuk berburu Xiao Yan. Namun setelah menerima kabar ini mereka semua hanya bisa pergi dengan tangan kosong. Namun meskipun begitu nama Xiao Feng ini tampaknya telah menjadi legenda di semua orang. Apa yang sebelumnya dilakukan oleh Xiao Feng ini benar-benar belum pernah terjadi di tempat hukuman para dewa. Selain itu yang mengejutkan semua orang pada saat ini adalah pengumuman yang dikeluarkan oleh aliansi hukuman dewa. Seolah-olah tidak ingin melepaskan Xiao Yan pada saat ini mereka mengeluarkan keputusan yang sangat gokil. Mereka pada saat ini mengeluarkan hadiah yang belum pernah dikeluarkan selama jutaan tahun sebelumnya. Mereka menawarkan kebebasan bagi siapapun yang berani masuk tempat tersembunyi hukuman para dewa dan membunuh Xiao Yan. Meskipun hadiah tersebut terdengar gokil, tetapi hadiah tersebut juga akan membangkitkan minat semua orang. Bagaimanapun mereka pada saat ini berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan hadiah demi kebebasan. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan dengan hadiah kebebasan ini akan banyak orang kuat yang frustasi yang akan menjalankan misi tersebut. Sementara itu kembali ke tempat tersembunyi para dewa di langit berbintang utara yang menjadi sunyi senyap. Setelah keributan mereda beberapa hari kemudian di tempat tersembunyi ini terdengar desahan. Seorang lelaki tua terhuyung-huyung dengan memegang botol anggur dan menyesap anggur dan dengan sedikit penyesalan di matanya. Sosok tua tersebut pada akhirnya bergumam tidak heran dirinya dicari oleh aliansi hukuman dewa dan menimbulkan sensasi. Dirinya sangat berani hingga bahkan menerobos ke tempat persembunyian dewa. Jika anak ini bisa bertahan dirinya pasti akan menjadi salah satu yang abadi. Dirinya akan mengingat sosok yang memiliki nama Xiao Feng ini. Dirinya juga ingin berterima kasih karena telah melepaskannya dan jika dirinya bisa keluar si pria akan bersedia melindunginya di tempat ini dari kejaran para Tobrut.